selamat hari Minggu buat adik-adik anak tanggung, para remaja dan remaja. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan Alkitab kita, buku nyanyian kita, supaya pada saat kita nanti bernyanyi, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita sudah siap semua Alkitab dan buku nyanyian kita. Jadi kita mulai ibadah kita mau bernyanyi. Mari kita bersukaria. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah mempertemukan kami bersama adik-adik kami kelas tanggung pra remaja dan remaja untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk beribadah, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi kitab Denden 260.
antara ibas jahwenari singkawali perberkat ras permulihta genduari nari serasa lalap. Amin. 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 Kita bernyanyi kitab Denden 263. Mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Abang berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya. Oh ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Tony. Jadi, mari kita persiapkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan, kita fokus, kita bersabda kepada Dia. Untuk itu, satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa yang kami dapat. Dan kami sangat suka cita Tuhan di hari Minggu ini. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Khusus untuk adik-adik kami Tuhan, kelas besar ini Kau berikan mereka fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bang Tommy. Kau juga berkati Bang Tommy agar bisa memberikan firman Tuhan dengan baik. Terpuji nama Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini bahan Alkitab kita diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Abang kembali. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Sedangkan bahan bacaan untuk remaja diambil dari Wahyu 9 ayat 4. Mari kita membacanya bersama-sama. Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya
dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Nah, untuk bahan bacaan remaja diambil dari Wahyu 9 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ulangan merupakan bentuk penyampaian kembali atau pembaruan hukum yang sebelumnya sudah disampaikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Kitab ini melanjutkan kisah umat Allah yang sudah dimulai di dalam kitab Keluaran, di mana Tuhan memilih orang Israel dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Di Sinai, Tuhan memberikan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Bagian bacaan Alkitab kita minggu ini adalah Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan 20, yang merupakan bagian yang menceritakan tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah. Dikatakan bahwa sebagai umat Allah, ketika orang Israel memerangi suatu kota, lama mengepungnya untuk direbut, maka mereka sebagai umat Allah tidak boleh merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kampak kepadanya. Alam ciptaan Tuhan jangan dirusak. Dan dengan jelas dikatakan juga bahwa buah dari pohon-pohon di tempat mereka rebut boleh dimakan, serta batangnya janganlah ditebang, agar seterusnya bisa memberikan buah kepada mereka. Dan lebih daripada itu, pohon yang dipandang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut dikepung dan dilenyapkan, akan tetapi harus dilestarikan atau dijaga. Melalui itu juga Tuhan akan memelihara bangsanya, sehingga dikatakannya, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Artinya bahwa pohon-pohon yang ditebang pun adalah untuk tujuan yang jelas serta baik. Nah, adik-adik, sebelum abang membahas lebih lanjut tentang firman Tuhan hari ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Tema kita hari ini ataupun minggu ini adalah memelihara alam. Yang mana saat ini alam kita sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan dampak yang sangat besar
pada ekosistem kita. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah satu faktor alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, yang merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Yang kedua adalah faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, suara, tanah, dan lain sebagainya. Adik-adik, kita cenderung berpikir bahwa hanya hal-hal besar yang memiliki kemungkinan untuk merusak bumi. Namun perlu kalian ketahui, ternyata ada hal-hal kecil yang biasa kita lakukan tetapi punya potensi besar untuk merusak lingkungan. Apa saja itu? Yang pertama adalah menggunakan plastik yang masif. Yang kedua, membuang makanan yang masih layak. Yang ketiga, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Yang keempat adalah penggunaan AC yang berlebihan. Yang kelima adalah menggunakan energi listrik terlalu banyak. Yang keenam adalah menggunakan air terlalu berlebihan. Yang ketujuh adalah produksi kertas secara besar-besaran. Yang kedelapan adalah penggunaan pukat harimau sehingga ikan-ikan yang kecil ikut terbawa. Nah, adik-adik, ada juga akibat kalau kita tidak menjaga alam. Seperti yang akan abang sebutkan, yaitu pertama, terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, banyak tumbuhan yang punah, banyak binatang yang punah, persediaan sumber daya alam menipis. Kelima, munculnya banyak penyakit. Yang keenam, mengakibatkan polusi udara. Yang ke-10, deforestasi. Apa itu deforestasi? Yaitu penggundulan hutan. Tak hanya menyebabkan banjir, namun saat jumlah pepohonan semakin menipis, maka kehidupan makhluk hidup pun akan terancam. Yang ke-8, air menjadi terkontaminasi. Yang ke-9 adalah penggunaan plastik, yang mana plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai. Selain mengotori, kandungan bahan kimia di dalamnya juga berdampak buruk untuk kesehatan tanah, yang kemudian mempengaruhi kesehatan manusia. Yang ke-10 adalah yang tak kalah penting adalah pemanasan global, yang mana penggunaan kendaraan dalam jumlah yang banyak senantiasa terus meningkat saat ini. Hasilnya, tak hanya polusi udara yang makin bertambah, pemanasan global juga terjadi yang membuat bumi semakin bertambah panas. Yang ke-11 adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh. Tahukah adik-adik bahwa sistem kekebalan tubuh ikut menurun saat bumi semakin tidak sehat? Hal ini diketahui dari banyaknya penelitian yang menemukan bahwa tingkat sistem kekebalan tubuh menurun karena buruknya kualitas udara dan air. Selain dampak buruk di atas, ada satu lagi kebiasaan umum yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, ataupun umumnya orang-orang yang lakukan, sehingga berdampak buruk pada kesehatan, yaitu penggunaan gadget secara berlebihan, di mana radiasi serta radiasi WiFi yang digunakan mampu menurunkan kesehatan dengan contoh mudahnya muncul rasa sakit di kepala. Itu
Itulah adik-adik beberapa bahaya apabila kita sebagai manusia yang tidak melakukan tindakan atau upaya pelestarian lingkungan. Lingkungan ini sangat perlu dilestarikan, mengingat kita sendiri hidup di dalam lingkungan tersebut. Selain itu, kita masih sangat memerlukan lingkungan ataupun alam yang asri dan lestari sebagai warisan untuk anak cucu kita nanti. Nah, adik-adik, ada pertanyaan, mengapa alam perlu dilestarikan? Jawabannya adalah, dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan alam, maka lingkungan alam akan terhindar dari kerusakan dan dapat menjalankan fungsi dengan semestinya. Selain itu, dengan memiliki lingkungan yang tetap lestari, maka kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya juga akan lebih terjamin. Dengan adanya lingkungan yang lestari, maka akan terhindar dari beberapa kerusakan yang tidak hanya dapat merusak lingkungan alam saja, namun juga terkadang menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup tentunya. Nah, Bang Tommy, bagaimana sih cara menjaga atau memelihara alam itu? Nah, ada beberapa poin yang akan Bang berikan kepada kalian. Yang pertama itu adalah membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia yang dialirkan ke sungai, menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, mencari ikan dengan cara tradisional, nanam pohon di pinggir jalan kota, membuat teras sharing di daerah pegunungan, dan mengurangi penggunaan asap kimia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti video yang kita lihat tadi, bukan rahasia lagi bahwa kerusakan lingkungan terbesar terjadi akibat ulah manusia. Bukannya melakukan eksplorasi, manusia justru mengeksploitasi alam. Berbagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di sekitar kita. Pemanasan global tentunya yang sekarang ini dikampanyekan juga merupakan akibat kerusakan alam. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Sejak awal, Dia menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Itu tercantum dalam Kejadian 2 ayat 15. Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah. Itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Bersyukurlah, Allah tidak membiarkan kondisi itu untuk selamanya. Allah mengutus anaknya menjadi kutuk karena kita. Itu terdapat dalam Galatia 3 ayat 13. Agar tersedia jalan pendamaian bagi kita dan seluruh ciptaannya. Karenanya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan dan komitmen yang akan Abang berikan di akhir firman hari ini adalah, semua anak-anak Tuhan perlu menjaga alam. Mari kita rawat alam yang telah diciptakan Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulai dari hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah dengan sembarangan, mau menyapu halaman, mau menata tanaman di halaman rumah dengan baik, merawat tumbuh-tumbuhan dengan menyiramnya setiap pagi dan sore, juga kalau perlu memberikan pupuk dan kompos ataupun pupuk organik ke tanaman adik-adik. Jadi, mari adik-adik kita katakan bersama, merawat yes, merusak no. Sekali lagi, merawat yes, merusak no. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus buat pagi hari Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Bang Tommy, yang mana firman hari ini menekankan agar kami bisa menjaga alam dengan baik. Karena Tuhan bisa membimbing kami agar kami bisa mengayomi atau menjaga alam ini dengan baik dengan cara kami. Seperti kami membuang sampah dengan baik, merawat tanaman dan tumbuhan, dan menanam kembali. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bang Tommy telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Dipersiapkan persembahannya, kita bernyanyi, kita mendenden 302. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari berkati Bapa persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama, supaya dapat dipakaikan oleh gereja kami untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di Runggun kami ini. Berkati juga Bapa yang tinggal pada kami, walaupun datangnya dari orang tua kami. Mari Tuhan berkati supaya kami mampu memakaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat atau pengumuman. Kita kebaktian minggu depan masih dilakukan secara online, tapi kita menunggu kabar dari gereja kita, dari Runggun kita, sampai kapan kita masih kebaktian di rumah. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada adik Kenina Ateta Mataulita Brudamane dan Aldi Pepayosa Ginting dan Anggi Bilina Putri Bulketaran dan Putri Nehemia Simangunsong. Jadi sebelum kita berdoa dan bernyanyi untuk ucapan selamat ulang tahun, mari kita saksikan dulu teman-teman kita yang berulang tahun. Today we sing a song for you and say happy birthday. Today we clap our hands for you.
bersatu di dalam doa. Kita akan masuk doa sapaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih tetap menyertai kami di dalam kami melakukan ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semua bersama adik-adik kami, anak tanggung, pra-remaja dan remaja. Walaupun kami masih kebaktian dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama kami di dalam kami melakukan ibadah kami. Berkati kami semua Bapa, dan kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang di dalam pendidikannya. Mari Tuhan berkati adik-adik kami di dalam persekolahannya, berikan semangat belajar walaupun dari rumah mereka sekolah Tuhan. Berikan pengetahuan yang cukup supaya adik-adik kami ini Tuhan dapat belajar dengan baik dan tepat pada waktunya nanti Bapa mereka dapat naik ke tingkat lebih tinggi. Berkati juga pergaulan adik-adik kami ini Bapa, supaya mereka tetap setia Tuhan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami supaya dia mampu Tuhan mendiri adik kami ini takut akan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berikan rezeki yang berlimpah-limpah supaya dapat dia mencukupi kebutuhan hidup adik-adik kami ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini, Kenina, Ateta, Mataulita, Berudamani, Aldi, Pepayosa, Ginting, Anggi, Balina, Putri, Beruketaran, Putri Nehemia, Berusimangso. Kiranya Tuhan memberkati adik kami yang bertambah usianya Tuhan 1 tahun. Biarlah Tuhan memberkati adik kami ini di dalam bertambah usianya, bertambah-tambah hikmat, bertambah-tambah pengetahuan. Tuhan berikan kepada adik kami ini supaya adik kami juga Tuhan merasakan sukacita dengan bertambahnya usianya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan adik-adik kami ini, dan Tuhan tetap memberkati mereka di dalam pertumbuhannya. Kami juga berdoa Tuhan buat kami pelayan KKR. Mari Tuhan berkati kami semua Bapa, di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk melakukan ibadah di tempat kami ini, supaya kami juga Tuhan tetap semangat Bapa untuk melayani adik-adik kami di tengah-tengah rumpun kami ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan Tuhan memberkati, dan kami akan mengakhiri kebaktian kami hari ini. Dan ampuni kami Bapa jika banyak kekurangan-kekurangan kami dan dosa-dosa kami selama kami melakukan ibadah kami di tempat ini, supaya kami kudus dan layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi kitab Ndenden 335. Tuhanku sing ngajari
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam bahasa Karo. Kita berdoa. O Bapa kami sini surga, gelar daripada amin, relamin kini rajandu, selamin pratendu idonieda bagini surga. Berekaman kami akan cukup ibasuari, sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami, salah kalah kempak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percobaan, tapi olangi kami idurusi ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sida dekah-dekahna. Amin. Kita sama-sama menerima berkat Tuhan si masu-masu, sing kawali, ras sing kelengi kita. Tuhan si mereka damai membantah. Amin. 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 Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.